mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2530991. Saya akan membuat video pembelajaran dengan tema menghormati orang tua, materi pendidikan agama Katolik kelas 4. Berdiri. Mengucapkan salam. Selamat pagi, Miss Louis. Oke, selamat pagi, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini anak-anak, saya minta kalian untuk berdiri lagi. Oke, berdiri. Kita sama-sama mengucapkan salam pembuka. Salam UKG, unggul, kasih, bermartabat. Ulang lagi, unggul, kasih, bermartabat. Oke, silakan duduk. Tapi jangan duduk dulu, tetap berdiri. Kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu, ya. Lagunya kita ikuti saja dan kalian boleh menyanyikan bersama-sama, termasuk Mister juga, ya. Oke, ayo nyanyi bersama-sama. Mari kita buka kegiatan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Saya meminta salah satu untuk memimpin berdoa. Joyce. Allah, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas hari yang baru ini. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini, agar kami belajar dengan semangat dan gembira. Ajarlah kami untuk selalu menghormati dan mengasihi orang tua kami, sebagai wujud cinta kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih Joyce sudah membuka kegiatan belajar hari ini dengan doa. Hari ini kita belajar tentang salah satu dari perintah Tuhan, yaitu hormatilah orang tuamu. Siapa di sini yang pernah menyakiti hati orang tua ini? Dalam hal apa kalian menyakiti? Membohongi, membantahkan apa yang orang tua sampaikan. Nah, kira-kira mengapa? Mengapa kita harus menghormati orang tua?
agar disayang Tuhan. Karena mereka tanpa mereka kita tidak akan diberi. Tanpa mereka kita tidak mungkin ada saat ini. Dan bahkan Karena mereka adalah wakil Allah di dunia. mereka adalah wakil Allah di dunia. Semua jawaban itu adalah benar karena memang semua hari ini ada di sini karena orang tua. Ya, mengapa kemudian kita harus menghormati orang tua? Karena mereka yang menghadirkan kita di dunia ini. Ya. Nah, selanjutnya yang menjadi dasar dari pelajaran kita hari ini adalah kita dituntut untuk mensyukuri kasih dan kebaikan Allah melalui kehadiran orang tua sebagai wakil Tuhan, wakilnya. Ya. Yang kedua, kita harus menunjukkan sikap hormat, kasih dan taat kepada orang tua sebagai wujud iman kita kepada Allah. Lalu yang ketiga, kita harus paham bahwa perintah hormati ayah dan ibu itu ada dalam Alkitab, ya. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu yang paling pertama. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu sebagai anak kita pasti harus selalu hormat dengan orang tua. Lalu kita akan tahu pentingnya mengasihi dan menghormati orang tua itu dalam kehidupan hari-hari itu seperti apa. Mengapa itu penting? Nanti itu yang kita pelajari. Lalu menceritakan contoh sikap mengasihi. Tadi di awal saya sudah sampaikan mengapa kalian mengasihi orang tua. Dalam hal apa mereka mengasihi kamu? Contoh realnya apa? Yang kemudian kamu menyimpulkan bahwa oh, orang tua saya mengasihi saya. Ada contoh real kan? Ketika diberikan sesuatu lalu kemudian kalian menyimpulkan, oh, ini orang tua saya sungguh mengasihi saya. Bukan karena barang yang dia berikan itu, tetapi memang dari awal itu kalian sudah dikasih. Karena mereka hanya wakil Tuhan saja. Mereka hanya mendapatkan apa? Mendapatkan satu tugas dari Tuhan untuk menghidupi kamu. Ya. Melalui mereka kamu hadir di dunia ini. Lalu tindakan nyata dalam mengasihi dan menaati orang tua di rumah maupun di sekolah. Kalau di rumah, orang tua yang dimaksudkan adalah orang tua yang melahirkan kamu, bapak mama, dan juga keluarga besar kamu, om, tante, atau paman, semuanya itu adalah orang tua kamu di rumah. Kalau di sekolah ada guru, ada apa lagi? Ya, janitors atau penjaga sekolah, ya, security sekolah dan lain sebagainya. Petugas kebersihan di sekolah itu adalah orang tua kamu di sekolah. Nah, bagaimana kalian menghayati atau mewujudkan perintah menghormati orang tua itu, nanti itu yang kita pelajari, ya. Oke. Menghormati orang tua itu ada dalam ajaran gereja, ya. Dasar Alkitabnya ada, ya. Dalam kitab Ulangan, dalam kitab Efesus, dalam kitab Sirach juga ada. Manfaat menghormati orang tua apa? Nanti kita jelaskan. Lalu alasan dan taat kepada orang tua itu apa? Sikap, cara menghormati orang tua itu seperti apa? Ada caranya. Bukan hanya sekedar mengatakan bahwa misalnya Regen, saya mengasihi orang tua saya, tetapi sikap realnya yang nyata yang dia lakukan di rumah itu tidak ada. Seharusnya kata itu harus juga dilakukan dalam tindakan. Aku mengasihi orang tuaku. Berarti ketika orang tua minta, tolong Regen mengambil gelas di dapur untuk, atau mengambil segelas air untuk saya di dapur. Lalu kalau kalian menolak, apakah itu wujud
kasih atau sayang kamu ke orang tua? Tentu tidak, ya. Nah, sebagai anak harus mengikuti perintah itu, ya, supaya kasih yang kalian sampaikan, bilang saya mengasihi orang tua itu wujud nyata dalam hidup kalian. Sebaliknya di sekolah juga dengan guru-guru. Ra, tolong ambilkan buku saya di atas meja yang ada di ruang guru. Ra pergi ke sana lalu mengambilkan buku itu lalu memberikan kamu tertulis. Nah, itu adalah salah satu wujud nyata bahwa Ra menghormati orang tua. Orang tua itu bukan hanya orang tua yang melahirkan kamu. Orang yang lebih tua, ya, orang yang lebih tua dari kamu itu juga merupakan orang tua dan perlu kalian hargai. Bukan berarti yang tidak tua dari kamu atau yang lebih muda dari kamu tidak hormati, tetap kamu menghormati, ya. Oke, ini adalah dasar dari pelajaran tentang menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu adalah tindakan menghargai dan mendengarkan nasihat. Menghargai lalu mendengarkan nasihat. Nasihat itu selalu baik. Tidak ada nasihat yang tidak baik. Apalagi kalau itu datangnya dari orang tua kalian. Dalam Alkitab tidak mungkin ada seorang anak yang ketika meminta apa? Meminta ikan dikasihkan ular. Meminta makanan atau nasi yang dikasih adalah batu. Ada. Tidak mungkin. Orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Karena itu tugas kita sebagai seorang anak adalah menghargai dan mendengarkan nasihat mereka. Itu poin yang paling penting, ya. Lalu ini merupakan wujud syukur kepada Allah. Karena orang tua adalah sumber kasih dan bimbingan. Kalau kalian suatu saat berada pada situasi yang sangat kritis, baik itu kesehatan kalian terganggu atau suatu saat keuangan kamu sudah tidak ada lagi, satu-satunya orang yang kamu andalkan itu adalah orang tua. Pasti kamu akan kembali menelpon orang tua, ya. Dan pada saat itu orang tua tidak mungkin menolak karena itu adalah buah dari kandungan darah dari daging. Kita sebagai anak harus menghormati, ya. Lalu dengan menghormati mereka kita menunjukkan ketaatan dan tanggung jawab, ya, serta membangun hubungan yang lebih baik, ya, dalam keluarga. Alasannya mengapa kita menghormati mereka? Apa alasannya? Alasannya adalah pertama, menghormati orang tua adalah wujud syukur kita kepada Allah, ya. Mengajarkan kita untuk menghormati orang tua sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan. Bentuk penghargaan itu karena orang tua sudah melahirkan kita di dunia ini, maka yang perlu kita lakukan adalah harus hargai, ya. Biasanya harus hargai orang tua. Kalau berbicara tentang orang tua, ada yang kemudian sampai menangis. Karena apa? Dia merenungkan bagaimana perjuangan orang tua. Ibu ketika melahirkan, hidup dan mati seorang ibu itu ada pada saat ketika dia mau melahirkan kita semua. Antara dua pilihan, hidup atau, ya. Dan karena itulah alasannya mengapa kita harus menghormati mereka, ya, menghormati mereka. Lalu caranya bagaimana? Kalau di rumah membantu pekerjaan rumah dengan membantu orang tua, ya, dalam pekerjaan rumah, ya, menunjukkan rasa syukur dan menghargai usaha mereka. Lalu mendengarkan nasihat ketika Regan, sini. Kenapa kamu selalu di kamar? Ternyata Regan ada di dalam kamar bermain games. Lalu orang tuanya datang dan
Oke, dipanggillah oleh orang tuanya ke ruang tamu, lalu kemudian diberikan nasihat. Nasihat yang diberikan itu didengar. Bukan didengar, telinga kiri masuk ke telinga kiri, keluar lewat telinga kanan. Tidak nyangkut di kepala, sehingga tidak dapat apa-apa. Harus dengar dengan baik. Ya, mendengarkan nasihat orang tua itu. Ya. Lalu tidak membantah. Ini tadi ada yang mungkin membantah orang tua. Saya tidak mau. Disuruh untuk pergi membeli gula misalnya di samping rumah karena kekurangan gula di dapur. Saya tidak mau. Saya sedang bermain games. Itu tidak boleh. Harus menuruti perintah orang tua. Karena itu kalau kalian tidak melakukan itu, kalian tidak taat dengan orang tua kalian. Oke, berikutnya belajar dengan rajin. Itu kalau yang di sekolah ya. Menghormati guru, tidak bolos. Kalau di sekolah Pilar Bangsa mungkin tidak ada yang bolos ya. Bolos itu artinya masih jam sekolah dia pulang tanpa sepengetahuan guru, teman-teman dan lain sebagainya. Lain halnya kalau dia pulang lebih awal oleh karena sakit atau ada urusan keluarga yang mendadak, boleh ya. Tetapi pada prinsipnya di sekolah, cara menghormati orang tua atau guru atau siapapun yang dianggap orang tua di sekolah, pertama tadi belajar dengan rajin. Karena kalau kalian belajar dengan rajin di sekolah, guru tidak akan datang dan memarahi kamu. Karena kalian sedang belajar. Masa orang yang sedang belajar dimarahi? Tidak mungkin. Orang yang menggantung di luar, bermain-main dengan peralatan-peralatan olahraga di luar pada jam pembelajaran, itu yang ditegur oleh guru. Karena belum jam olahraga dia sudah di luar. Itu adalah salah satu perlawanan terhadap menghargai orang tua di sekolah. Tidak polos menghormati guru. Ya, kira-kira dua hal ini yang menjadi hal penting untuk kalian pelajari tentang hormati orang tuamu. Ya. Nah, nilai yang diajarkan itu yang pertama adalah dari materi tentang menghargai orang tua ini. Nilai-nilai yang diajarkan kepada kita semua adalah yang pertama, kasih sayang kepada orang tua itu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ketaatan. Taat kepada orang tua, ya, ketaatan. Lalu yang ketiga, kita bersyukur, ya, nilai syukur. Syukur itu artinya kita punya rasa atau bentuk syukur kepada Tuhan atas pengorbanan orang tua yang sudah melahirkan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menghadirkan orang tua yang luar biasa sehingga saya bisa ada sampai saat ini. Lalu tanggung jawab. Tanggung jawab itu responsibility. Bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban kalian. Kalau kalian adalah diberi kepercayaan oleh orang tua untuk menjaga adik di rumah, jaga adiknya dengan baik. Jangan berantem dengan adiknya. Kalau kalian dipercayakan oleh orang tua untuk ke sekolah, untuk belajar, jangan ganggu teman-temannya di sekolah. Ya. Tapi Mister atau tapi Miss, ini teman saya yang mengganggu saya. Jangan kamu ladeni. Kamu sampaikan ke dia, tidak boleh. Ya, seperti itu kira-kira ya anak-anak ya. Ini adalah 4 nilai yang bisa diajarkan kepada kita semua terkait dengan tema menghormati orang tua. Nah, berikutnya Mister akan berikan kertas satu-satu untuk kalian buat surat cinta kalian untuk orang tua. Ekspresikan rasa kasih sayang kalian kepada orang tua melalui kertas ini, ya. Silakan. Ditulis, ya. Ditulis
boleh didekorasi nanti kalau ada ya, judulnya terserah, intinya surat untuk papa dan mama, ya. Silakan ditulis, boleh ditulis menggunakan huruf ya. Bapak ya, mama dan bapak ya. Silakan menulis dengan jelas supaya orang tua kalian bisa baca suratnya dan mereka merasa tersentuh dengan hasil tulisan kalian ya. Dan juga oh ternyata anak saya punya isi hati seperti ini terhadap kasih dan sayang yang kami sudah berikan ya. Jadi boleh ditulis menggunakan oke, boleh menyesuaikan dengan panggilan kalian, mau mami papi kah, bapak mama kah, atau dad and mom, tidak apa-apa. Yang pasti surat itu tertuju kepada orang tua kalian ya. Oke, silakan Dimas. Dibacakan dengan suara yang lantang. Oke, yang lain dengar ya. Silakan. Hah? Suara yang lantang ya, supaya teman-teman yang lain bisa mendengar. Mas, teriak mas. Terima kasih mama dan papa. Papa dan mama, terima kasih telah merawat dari bayi sampai sekarang. Waktu aku kecil aku sering dimandikan dan mama sering memberikan mainan pas kecil. Dan jika aku sakit mama dan papa selalu menjagaku. Begitu besar kasih mama dan papa sehingga aku tetap hidup sampai sekarang. Jika mama dan papa tidak merawatku, aku tidak akan ada sampai sekarang. Terima kasih mama dan papa. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Dimas. Oke, ini adalah salah satu contoh bagaimana kalian menulis kesan kalian terhadap orang tua yang sudah menjaga, melindungi ya. Dan ini adalah salah satu wujud nyata dari kasih kalian kepada orang tua kalian. Selain tadi yang Mister sudah jelaskan, dalam bentuk surat yang kamu berikan kepada orang tua kamu, itu akan membuat orang tua kamu merasa tersentuh dan akhirnya mereka berpikir bahwa anak saya sungguh luar biasa. Ya, dia menyadari bahwa kami sangat menyayanginya. Ya, kalian tidak tahu bahwa silakan duduk. Orang tua itu dalam posisi mereka ingin sekali kalian menunjukkan kasih dan sayang kalian kepada mereka. Ya, intinya seperti itu. Jadi anak-anak, apa yang kalian tulis itu adalah salah satu wujud dari bagaimana kalian mengasihi mereka. Ya, ini adalah salah satu contoh ya dari yang tadi disampaikan atau dibacakan, dipresentasikan oleh Dimas. Itu adalah salah satu. Kalian punya cerita masing-masing tentang orang tua kalian masing-masing. Nah, sekarang
saya mau tanya sekarang kepada kalian. Ethan, apakah kamu punya pengalaman, ya, pengalaman yang kemudian kamu merasa bahwa orang tua saya sangat menyayangi saya? Apa yang kamu? Apa? Orang tua menyayangi kamu dalam hal apa? Sehingga kamu bilang, oh, orang tua sangat menyayangi saya. Oh, kalau Ethan tidak bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah, orang tuanya menjelaskan kepada dia. Itu adalah salah satu pengalaman bagaimana orang tua itu menyayangi anaknya melalui apa? Melalui mengajarkannya di rumah, ya, mendampinginya belajar di rumah. Dari sini, apa yang kamu rasakan dan pengalaman apa yang sudah kamu alami yang kemudian kamu menyimpulkan bahwa orang tua saya sangat menyayangi saya? Pengalaman apa? Ya, simpati dalam hal apa? Menolong kamu ketika kamu sedang apa? Hah? Sedang belajar? Yang sederhana, misalnya kamu disiapkan makanan hari ini oleh orang tua, dibelikan snack oleh orang tua, diantarkannya ke sekolah, lalu kalian makan. Itu adalah wujud bagi nyata orang tua menyayangi kamu. Yang tadi Mister jelaskan adalah bagaimana kamu, ya, bagaimana kamu mewujudkan kasih kamu kepada orang tua. Nah, sekarang Mister tanyakan bagaimana orang tua menyayangi kamu dan kamu alami itu. Contohnya, orang tua menyiapkan makanan siang untuk kalian, diantar tepat waktu, ya, yang kemudian kalian bisa makan. Oke, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini, ya. Saya harap kalian akan menerapkan apa yang tadi Mister sudah sampaikan. Bagaimana kalian menghargai orang tua, cara kalian seperti apa. Karena menghargai orang tua, menyayangi orang tua terkandung di dalamnya nilai-nilai yang baik, ya. Karena ingat, orang tua adalah mereka yang menghadirkan kamu di dunia ini, dan Tuhan, ya, yang mengutus mereka untuk bisa menghadirkan kamu. Oleh karena itu, jangan lupa akan kehadiran Tuhan dalam diri kalian, dan juga doakan orang tua kalian supaya mereka tetap sehat, ya, sehingga kalian bisa tetap ada bersama dengan mereka, ya. Oke, apa yang sudah saya sampaikan hari ini mudah-mudahan kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Saya minta kalian semua untuk berdiri. Sambil bergerak, ya.
silakan duduk. Baik, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Saya minta Gisel untuk memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih anak-anak. Pelajaran hari ini sudah selesai. Saya harap minggu depan kalian tetap hadir sesuai dengan jadwal dan kalian belajar dengan tema yang baru. Apa yang sudah dipelajari hari ini jangan lupa untuk diterapkan di dalam hidup, khususnya di rumah dan di sekolah. Siapa ketuanya? Berdiri. Berdiri. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Mr. Louis. God bless you. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Tuhan memberkati kalian semua.